Aku terbangun oleh suara aneh dari lorong, suara yang mengubah hidupku selamanya. Halo, namaku Anasari, usiaku 32 tahun, dan aku ingin menceritakan tentang satu malam yang benar-benar membalikkan duniamu. Saat itu aku masih tinggal bersama suamiku di sebuah apartemen mungil di kota Malang, tapi karena perbaikan pipa air, kami terpaksa tinggal di rumah ibu mertuaku, Bu Ratna. Di kamar sempit dengan dinding yang sudah mengelupas dan cat yang pudar, aku sadar betapa rapuhnya kebahagiaan kami. Waktu menunjukkan pukul 4.38 pagi, hampir fajar. Suamiku, Budi, tidur di sampingku dengan napasnya yang tenang dan teratur. Namun aku terjaga karena suara berisik dari lorong. Bayangkan saja, tengah malam, gelap gulita, dan tiba-tiba ada suara yang tak seharusnya ada. Jantungku berdetak kencang dan pikiranku berputar liar, mencoba memahami apa yang terjadi. Aku berusaha bergerak pelan agar tak membuat suara, lalu perlahan bangkit dari tempat tidur untuk mencari sumber suara itu. Saat melewati lorong, aku mendengar suara berderit dari dapur, seperti piring atau gelas yang digeser dengan hati-hati atau mungkin terjatuh sedikit. Aku mengintip ke dapur dan melihat Bu Ratna berdiri di depan lemari es tua, bergumam pelan. Penampilannya mengejutkanku. Tubuhnya besar dan berbalut baju tidur warna-warni yang terbuka, memperlihatkan ujung gaun malamnya yang lusuh dengan renda-renda yang sudah pudar. Di pergelangan tangannya terselip gelang besar dengan batu-batu berkilauan yang biasanya dia lepas sebelum tidur. Wajahnya penuh krim malam yang berminyak, dan matanya dihiasi maskara biru yang tampak seperti sulap dalam remang lampu. Ketika dia melihatku, tiba-tiba ia berbalik dengan suara cempreng dan cemas, "An, kamu ngapain di sini tengah malam begini?" Aku berusaha terlihat biasa saja dan bilang cuma mau minum air. Tapi tatapannya aneh, campuran takut, kesal, dan sesuatu yang gelap membuat bulu kuduku merinding. Situasinya begitu tak terduga sampai aku hampir lupa bernapas. Saat itu aku sadar, malam ini akan berbeda dari malam-malam biasa, dan tidak ada yang akan sama lagi. Keesokan harinya, semuanya tampak biasa saja, tapi aku tahu ada sesuatu yang berubah di balik permukaan. Budi sibuk kerja di gudang suku cadang motor di Malang, sementara sahabat lamaku, Leni, yang tinggal tak jauh dari kami, sering membantu di rumah dan kadang menginap supaya aku tidak sendiri. Tapi pikiranku terus tertuju pada Bu Ratna dan apa yang kulihat di dapur. Malam itu, aku duduk di sofa sambil melihat katalog wallpaper baru yang akan kami pasang di apartemen kami nanti. Leni berusaha memberi pendapat, apakah warnanya terlalu gelap. Tapi pikiranku melayang ke wajah Bu Ratna, tatapan anehnya, dan sikapnya yang seperti menyembunyikan rahasia. Aku berusaha mengabaikan hal-hal kecil, tapi tak bisa menutup mata dari tatapan Bu Ratna yang menusuk saat aku lewat. Matanya penuh sindiran, terasa seperti sedang memainkan sebuah permainan di mana aku hanya pion tak berdaya. Leni pun menyadari ada yang salah dan suatu malam saat kami minum teh, ia bertanya apakah semuanya baik-baik saja di rumah. Aku mencoba tersenyum dan bilang iya, tapi itu bohong besar. Malam itu aku terbangun berkali-kali dengan perasaan ada yang mengawasi. Setiap suara kecil di rumah membuatku kaget dan membeku di tempat. Saat aku hendak tidur, aku berusaha sangat pelan agar tidak membangunkan siapapun, tapi tetap merasa ada yang salah. Budi seperti tidak peduli atau pura-pura tidak melihat kegelisahanku. Suatu malam aku melihat Bu Ratna masuk ke dapur mengenakan gaun tidur yang terbuka, memperlihatkan renda bawah gaun dalamnya. Gerakannya lambat dan sunyi, seperti orang yang melayang di dunia lain. Gelangnya masih melingkar di pergelangan, padahal biasanya dilepas sebelum tidur. Saat melihatku, ia tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba meyakinkan diri ini cuma hayalanku,
Tapi jantungku berdetak terlalu kencang untuk diabaikan. Aku mulai takut bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Budi dan Leni. Apa yang sebenarnya Bu Ratna tahu? Apa yang sedang dia rencanakan yang akan mengubah hidup kami selamanya? Rasa cemas itu tidak pernah meninggalkanku, dan aku tahu aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Di tengah malam yang mengubah segalanya, pikiranku berputar liar tak terkendali. Aku berbaring di samping Budi yang bernapas dengan tenang, tapi hatiku tercekik kecemasan. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari lorong, aku langsung bangkit dari tempat tidur seperti disambar petir. Saat mendekati dapur, aku mendengar suara pelan seperti piring yang digeser. Aku membuka pintu perlahan dan melihat Bu Ratna berdiri di depan lemari kayu tua yang berderi tiap kali ia bergerak. Tubuhnya terbalut jubah mandi warna-warni yang terbuka, memperlihatkan ujung gaun malam berenda. Rambutnya acak-acakan, seperti baru bangun tidur, dan matanya bersinar dengan kilau aneh seperti demam. Di lehernya tergantung kalung emas tipis dengan salib kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bibirnya sedikit terbuka, seperti hendak bicara tapi terhenti. Saat ia melihatku, tatapannya berubah dari cemas menjadi sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan. "Diam," bisiknya, "takut ada yang mendengar." "Jangan bangunkan Budi." Suaranya serak dan penuh tekanan. Tangan itu perlahan menyusup ke bawah selimut yang memisahkan kami. Aku membeku. Darahku berdengung di telinga, tubuhku menolak tapi bagian dalamku entah kenapa menyerah pada situasi berbahaya ini. Sentuhannya tak terduga dan terlalu dekat. Dalam hatiku bercampur antara rasa jijik, takut, dan sesuatu yang sulit kuungkapkan. Aku ingin lari, tapi terpaku di tempat. Saat akhirnya ia pergi, sepelan ia datang, aku terbaring dan mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi. Kata-katanya terngiang di kepala, "Sekarang giliranmu." Hatiku berdetak kencang, dan aku bertanya-tanya apakah semua yang kupikirkan tentang Bu Ratna selama ini hanya ilusi. Apa yang tersembunyi di balik senyumnya dan perhatian yang ia tunjukkan? Apa artinya ini untuk hidupku, untuk Budi, untuk Leni? Momen itu mengubah segalanya dan aku tahu tidak ada jalan kembali. Pagi itu saat membuka mata, dunia terasa membeku dalam keheningan aneh. Budi tidur di sampingku dengan napas tenang, tapi aku merasa tertindih beban berat. Kenangan malam itu, saat Bu Ratna datang ke tempat tidur kami, masih segar dan menyakitkan. Aku berusaha menekan rasa malu, takut, dan bingung, tapi itu seperti mencoba menahan badai di dalam hati. Aku berjalan ke dapur, di mana Bu Ratna sudah berdiri di depan kompor, memasak dadar di wajan besi tua. Jubah mandinya hanya terbuka setengah, memperlihatkan ujung gaun malam dengan sulaman rendah. Rambutnya disanggul asal-asalan, tapi tetap terlihat menggoda seperti wanita yang tahu kekuatannya dan menikmatinya. Gelang berat itu masih melingkar di pergelangan tangannya, batu-batu di dalamnya berkilau dalam sinar pagi. Dia mengoceh tentang tetangga yang lagi bikin masalah di gudang bawah tanah, sambil menuang teh dan aku tahu Leni terlalu banyak masukin gula. Aku duduk terpaku, menatap dadar yang tampak tak layak makan, seperti karton abu-abu. Kata-katanya dari malam itu terus terngiang, "Sekarang giliranmu." Tanganku bergetar di bawah meja, aku menghindari tatapan Bu Ratna. Saat Leni keluar untuk angkat telepon, Bu Ratna diam-diam menyelipkan secari kertas padaku. Aku buka di bawah meja, hanya beberapa kata, "Jam 12 malam ini. Jangan datang, aku akan bilang ke Leni kalau kamu mengintip aku." Jantungku seolah tercebur ke perut, kertas itu hampir terjatuh dari genggamanku. Bu Ratna menatapku dengan senyum dingin yang mengingatkan aku bahwa aku tak punya kendali dalam permainan ini. Hari itu aku seperti orang linglung. Di gudang, aku hampir tak sanggup mengangkat kotak berat. Suara bos yang marah karena kiriman terlambat terdengar seperti gemuruh jauh.
Segalanya terasa tak berarti, karena pikiranku terjebak dalam ketakutan dan rasa bersalah. Budi tak menyadari atau pura-pura tak melihat aku yang berjalan dengan wajah pucat dan hati remuk. Malam itu saat kami pulang, Bu Ratna tak ada di rumah. Leni bilang dia harus rapat RT, lagi urus masalah gudang bawah tanah. Kami makan malam di meja kayu tua yang berderit. Makanannya sederhana, kentang rebus, ayam goreng, dan sedikit asinan kol. Leni mengeluh tentang kerjaannya dan aku pura-pura mendengarkan, tapi pikiranku tertuju pada selembar kertas dan senyum mengerikan Bu Ratna. Aku tahu malam itu, pukul 12, semua akan terjadi. Aku harus menghadapi sesuatu yang tak kuerti sama sekali. Malam itu terasa seperti selimut berat yang perlahan menutup leherku, membuatku sulit bernapas. Setelah makan malam, aku berusaha tenang, tapi kegelisahanku makin membesar tiap menit. Leni sudah tidur, Budi rebahan di sofa lipat yang berderit seperti kapal tua, sementara aku tetap terjaga, mendengarkan detak jam dan menunggu tengah malam. Waktu berjalan lambat, pikiranku berputar seperti angin badai. Kenapa Bu Ratna begitu misterius? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Aku teringat tatapannya saat menyelipkan kertas ancaman itu. Apakah ini jebakan atau cuma ancaman kosong? Aku merasa terjebak, tanpa jalan keluar, terikat rantai tak terlihat yang mencekiku. Saat jam menunjukkan tengah malam, terdengar suara gesekan pelan. Pintu kamar terbuka sedikit dan Bu Ratna melangkah masuk. Langkahnya sunyi, nyaris tak terdengar, seperti bayangan yang menyelinap dalam gelap. Dia mengenakan jubah mandi warna-warni yang kali ini terbuka lebar, hampir tak pantas. Di bawahnya terlihat renda gaun malam, kulitnya tersinari lembut cahaya lorong. Matanya bersinar dengan kilau aneh yang sekaligus menarik dan menakutkan. "Kamu datang?" bisiknya dengan senyum yang menang dan mengancam. Dia mendekat dan meletakkan tangan dingin seperti es di bahuku, yang perlahan mencairkan segala yang hidup di tubuhku. "Sekarang permainan kita mulai," katanya, suaranya manis dan mengancam. Aku merasakan tubuhku tegang, perasaan takut dan gairah bercampur di kepalaku. Aku terjebak antara keinginan lari dan dorongan untuk bertahan. Kehadirannya seperti cermin yang memantulkan semua kelemahan dan rahasiaku. Darahku berdesir di pembuluh darah, tapi aku tak tahu apakah yang akan terjadi ini akhir atau awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Saat itu penuh dengan harap, ketegangan, dan pertanyaan tak terucap yang melayang di antara kami seperti jaring tak terlihat. Dan aku tahu, tak ada jalan kembali. Aku tak percaya itu benar-benar terjadi, aku merasa tak berdaya dan terkejut saat Bu Ratna menyapa dan menyentuhku malam itu. Seharian aku dipenuhi pikiran kacau dan malamnya duduk di meja pura-pura mendengarkan Leni, tapi suara seraknya terus bergema, "Sekarang giliranmu." Kertas ancaman yang ia selipkan mengingatkanku bahwa aku terperangkap dalam permainan dan benar-benar di bawah kendalinya. Aku merasa darahku mengalir deras tapi tenggorokanku sesak. Aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa sampai di sini. Aku punya Budi, Leni, orang-orang yang mencintaiku dan bisa kupercaya. Tapi sekarang aku merasa berdiri di atas es tipis, yang tiap langkah bisa membuatku jatuh ke jurang yang dibuat Bu Ratna. Aku memikirkan semua pilihan, bagaimana jika aku melawannya, atau bercerita pada Budi, tapi aku takut apa yang akan terjadi setelah itu. Bu Ratna punya kekuatan, dan aku takut semuanya akan hancur. Terutama, aku takut apa yang kami punya akan hancur juga. Namun sesuatu di dalamku memberontak, berkata aku tak bisa diam saja, aku harus menemukan kekuatan dan keberanian. Sehari penuh aku merasa dilingkupi bayangan dan rantai tak terlihat. Setiap tatapan Bu Ratna, setiap kata,
adalah satu mata rantai yang mengikatku. Meski aku berusaha berpura-pura normal, aku tahu tak akan pernah sama lagi. Aku memikirkan ekspresinya, kilau aneh di matanya yang menakutkan sekaligus memikat. Malam itu, momen yang ingin aku lupakan itu, tertanam begitu dalam diingatanku, takkan pernah hilang. Dan aku tahu Bu Ratna masih menunggu langkah selanjutnya, saat dia benar-benar menguasai aku. Aku terjebak dalam perangkap tanpa jalan keluar, tapi aku tahu aku harus kuat untuk melarikan diri. Tapi bagaimana? Dan jika sudah terlambat? Pikiran itu lebih menakutkan dari apapun. Malam itu terasa seperti dunia runtuh dalam hitungan detik. Aku duduk di ruang tamu, berusaha sangat pelan agar tak membangunkan Budi dan Leni, saat terdengar suara pelan dari lorong. Napasku cepat dan jantung berdetak seperti lomba lari. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Bu Ratna seharusnya kembali nanti, ada rapat RT. Tapi keheningan itu penuh kegelisahan. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuk sosok berbalut mantel gelap. Dalam cahaya redup, aku hampir tak bisa mengenali wajahnya, tapi ada sesuatu yang aneh dan asing. Dia berhenti di meja makan, tempat kami baru saja makan, dan mulai menyebar beberapa kertas dan foto. Gerakannya tepat dan hampir mekanik, tapi matanya gelap dan mengerikan. Jantungku berdetak sangat kencang, aku pikir dia bisa mendengarkannya. Aku merinding saat melihat dia mengeluarkan gembok kecil dan kunci dari saku, lalu mulai memutar di salah satu kertas. Lalu dia menoleh ke arahku dan berbicara dengan suara dingin, dalam, penuh ancaman yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ya. Kau pikir ini akhir? Saat itu aku sadar wanita ini bukan Bu Ratna. Kehadirannya seperti bayangan yang sudah lama mengikutiku dan kini akhirnya terungkap. Aku bingung dan ketakutan, ingin bergerak tapi kakiku kaku. Siapa dia? Apa yang dia inginkan? Kenapa muncul saat aku paling rentan? Matanya menatap tajam seperti pisau es dan aku melihat bayangan ketidakberdayaku. Saat itu aku sadar, apa yang kupikir tentang Bu Ratna hanyalah puncak gunung es. Permainan ini jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Dan sekarang babak baru dimulai, aku hanya pion di papan catur sesuatu yang jauh lebih besar. Jantungku berdetak keras seperti lonceng. Aku tahu tidak akan pernah sama lagi. Malam itu belum berakhir. Sosok berbalut mantel itu mendekat perlahan, darahku mengalir ke kaki. Suaranya dingin tapi ada sesuatu yang lebih di dalamnya, tantangan yang tak bisa kuabaikan. Ya, ulangnya, matanya bersinar di gelap. Kau pikir Bu Ratna satu-satunya yang mengawasi? Nafasku terengah-engah. Kenangan tentang Bu Ratna, sikapnya yang tak terduga, dan gelang anehnya di pergelangan mulai terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang belum kutahu. Dia membuka tumpukan kertas di meja, foto-foto, beberapa aku sendiri, kadang bersama Budi atau Leni. Ada yang diambil dari jauh, ada yang dekat, tapi semuanya diambil tanpa sepengetahuanku. Dia mulai menceritakan kisah yang terasa seperti mimpi buruk. Bu Ratna bukan hanya ibu mertua biasa, tapi bagian dari kelompok yang mengawasi dan mengendalikan hidup orang-orang dekat mereka. Permainan mereka bukan sekadar kekuasaan atas individu, tapi manipulasi takdir. Kau bukan kebetulan, katanya pelan. Kau kunci dan mereka ingin mengendalikanmu. Aku mencoba mencerna kata-katanya, tapi otakku menolak menerima banjir informasi itu. Semua yang kupikir nyata tiba-tiba runtuh seperti rumah kartu. Bu Ratna, kunjungan malamnya, ancaman, kertas-kertas itu, semuanya bagian dari rencana yang aku jadi pion tanpa sadar. Wanita itu menyerahkan amplop kecil berisi dokumen dan berkata, "Kau harus memilih siapa yang kau percaya."
Tapi ingat, mereka ada di mana-mana dan tak ada yang seperti yang terlihat. Lalu dia berbalik dan menghilang sepelan datang, meninggalkanku berdiri di tengah kegelapan dan ketidakpastian. Saat itu aku merasa dunia ambruk di bawah kakiku. Apa yang benar? Siapa mereka yang mengawasiku? Apa yang akan terjadi? Aku tersesat dalam jaring kebohongan dan intrik, dan tahu jalan kembali tak ada. Sekarang permainan sesungguhnya tentang bertahan hidup. Situasi semakin cepat, seperti tirai dunia tersingkap dan aku melihat latar gelap yang selama ini tersembunyi. Semua keanehan kecil, tatapan aneh Bu Ratna, kunjungannya di malam hari, ancaman, semuanya sekarang masuk akal, tapi jauh lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Aku terperangkap dalam jaring yang menutup seperti jerat di leher. Orang-orang yang kucintai tiba-tiba tampak bagian dari permainan untuk mematahkan dan mengendalikanku. Setiap gerakanku diawasi, setiap langkah direncanakan oleh sesuatu yang tak terlihat dan tak ku mengerti. Aku merasa darahku mengering, bulu kuduku berdiri. Malam itu seperti roda tak berujung, emosi berputar dari takut ke jijik ke tak berdaya. Bu Ratna, wanita yang seharusnya ibu mertua, berubah menjadi sesuatu yang menakutkannya mengendalikanku dari bayang-bayang. Dan sosok misterius di mantel yang datang memberi peringatan membuka mataku pada dunia yang tak ingin ku ketahui. Semua berakhir saat aku sadar aku bahkan tak bisa percaya pada diriku sendiri. Tubuhku yang kadang menyerah pada sentuhan Bu Ratna menjadi pengkhianat yang menghantuiku seperti senyumnya. Setiap menit adalah perjuangan agar tak kehilangan diri di tengah kekacauan. Aku diambang kehancuran, tapi di dalamku ada percikan pemberontakan yang memaksaku terus melawan. Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap menanti di tikungan. Dan meskipun aku tak tahu apa yang datang, aku tahu aku tak bisa mundur. Permainan ini masih jauh dari selesai, dan aku harus temukan kekuatan untuk bertahan. Aku terperangkap dalam labirin kebohongan dan manipulasi tanpa jalan keluar mudah. Dan saat itu aku sadar musuh terbesar mungkin bukan di luar, tapi di dalam diriku sendiri. Malam itu dalam dan sunyi, tapi badai berkecamuk dalam hatiku tanpa henti. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong, mencoba menyatukan potongan-potongan mosaik malam yang mengelilingiku. Bu Ratna, sosok misterius di mantel, foto-foto, ancaman, semuanya seperti mimpi gelap yang tak bisa ku terbangun. Di depanku tergeletak amplop berisi dokumen yang kudapat dari saku wanita itu. Isinya misterius dan menakutkan. Surat lama, foto, catatan penuh kode dan sandi. Aku tahu jawaban yang kucari ada di sana. Tapi buat apa semua itu kalau aku tak mampu hadapi yang terjadi di sini dan sekarang? Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Jantungku melonjak, aku ragu sejenak lalu bangkit membuka. Leni berdiri di sana dengan mata penuh kekhawatiran. Ana, ada yang gak beres, ya? Aku lihat kamu gak baik-baik saja. Kamu bisa percaya sama aku, tahu? Suaranya penuh kasih dan perhatian. Saat itu aku merasa tak lagi sendiri. Meski dikelilingi kegelapan, ada seseorang yang akan menopang, yang akan membantuku cari jalan keluar dari labirin ini. Tapi aku juga tahu Bu Ratna dan rahasianya bukan satu-satunya musuh. Ada sesuatu yang lebih besar, yang bisa mengubah segalanya. Kita harus hati-hati, ucapku pelan. Ada sesuatu yang datang. Sesuatu yang tak boleh kita anggap remeh. Leni mengangguk dan memelukku erat, seolah ingin memberiku kekuatan yang sangat kubutuhkan. Dan tepat saat aku berada di ambang pengkhianatan dan keputusasaan, telepon berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Jantungku membeku dan tanganku mulai gemetar. Aku tahu ini bukan kebetulan,
dan jawaban yang harus kutemukan mungkin soal hidup dan mati. Kisah yang dimulai sebagai teka-teki malam biasa kini berubah cepat, dan aku berdiri di hadapan takdir yang tak ku ketahui. Apa yang tersembunyi di balik nomor misterius itu? Seberapa dalam akar rahasia yang mengelilingiku? Itulah pertanyaan yang akan ku cari jawabannya, dan mungkin, hanya mungkin, kalian juga akan segera tahu lebih banyak. Suara telepon bergetar di tangan, membuat jari-jariku gemetar. Aku menatap layar dengan pandangan kosong, nomor asing itu seolah membakar mataku. Ini pasti jebakan, pikirku. Tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu, memaksaku untuk mengangkat. Halo, suaraku bergetar, seperti anak kecil yang baru pertama kali bicara di telepon. Ana, jangan panik, suara di ujung sana dalam dan tenang, tapi penuh misteri. Aku tahu kamu bingung dan takut. Aku datang bukan untuk menyakiti, tapi untuk membantumu. Aku menahan napas. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu namaku? Namaku Sari, katanya. Aku pernah ada di posisi yang sama seperti kamu sekarang. Aku tahu tentang Bu Ratna dan permainan yang dia mainkan. Kamu harus hati-hati, Ana. Seketika, bayangan Bu Ratna muncul di kepalaku, gaun tidur renda yang terbuka, gelang berkilau yang selalu menjadi pertanda, senyum dingin yang menyembunyikan sesuatu. Kamu benar-benar tahu semuanya. Sari menghela napas panjang. Lebih dari yang kamu kira. Tapi pertama-tama, kamu harus percaya padaku. Jangan anggap ini lelucon, ya. Kalau tidak, kamu bisa celaka. Aku tertawa getir. Cerita seram macam apa ini? Aku kira aku cuma stres karena tinggal di rumah mertua. Sari tertawa halus. Kalau cuma mertua biasa, aku juga sudah kabur dari dulu. Tapi ini lebih dari itu. Kamu tahu, Bu Ratna punya jaringan orang-orang yang mengawasi dan memanipulasi hidup orang seperti kita. Aku terdiam, membayangkan Bu Ratna yang selama ini kupikir hanya ibu mertua cerewet berubah jadi sosok seperti mata-mata rahasia. Jadi aku cuma pion dalam permainan ini? Betul, jawab Sari. Tapi kamu bisa keluar, asal tahu caranya. Aku menggeleng, menatap sekeliling kamar yang tiba-tiba terasa begitu sempit dan menekan. Tapi bagaimana? Aku takut. Aku takut pada Bu Ratna, pada apa yang dia bisa lakukan. Suara Sari menjadi lebih lembut. Kamu harus mulai dengan mengumpulkan bukti. Simpan semua yang kamu tahu dan lihat. Jangan percaya orang lain dulu, bahkan Budi dan Leni. Mereka mungkin terlibat lebih dalam dari yang kamu tahu. Aku terkejut. Apa maksudmu? Budi dan Leni. Sari tertawa kecil, tapi ada nada dingin di dalamnya. Kadang yang paling dekat justru yang paling berbahaya. Jangan anggap remeh, Ana. Aku menelan ludah. Jadi, aku harus bertarung sendirian. Tidak sendirian. Aku akan membantumu dari jauh. Tapi kamu harus berani dan pintar. Jangan biarkan mereka tahu kamu curiga. Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Oke, aku akan coba. Tapi, Sari, kalau aku ketahuan, apa yang akan terjadi padaku? Sari terdiam sejenak, lalu berkata pelan, kalau kamu ketahuan, permainan ini bisa berubah jadi mimpi buruk yang nyata. Tapi aku percaya kamu punya kekuatan untuk melawannya. Telepon terputus tiba-tiba. Aku duduk terpaku, jantung berdetak seperti mau meloncat keluar dada. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di depan pintu kamar. Aku langsung menutup telepon, menahan napas, dan berlari ke jendela. Di luar gelap, hanya ada bayangan daun yang bergoyang tertiup angin malam. Aku tersenyum getir, aduh, ini jangan-jangan cuma aku yang stres,
ya? Kalau begini terus, aku bisa-bisa malah jadi hantu pengganggu mertua. Setelah itu, aku kembali ke tempat tidur, tapi mataku tak bisa terpejam. Malam itu aku tahu, aku sudah terjerat dalam jaringan yang jauh lebih rumit dari yang kupikir. Dan sekarang, aku punya sekutu misterius bernama Sari. Tapi siapa sebenarnya dia? Apa yang membuatnya berani melawan Bu Ratna dan kelompoknya? Dan yang paling mengerikan, apa yang akan terjadi padaku jika aku gagal? Malam itu, aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Permainan ini baru saja dimulai. Dan aku harus menang atau hancur. Setelah percakapan singkat itu, pagiku dimulai dengan ketegangan yang tak tertahankan. Aku berdiri di depan cermin kamar kecil rumah Bu Ratna, memperhatikan diriku sendiri. Rambut hitamku yang panjang tergerai acak-acakan, wajahku pucat dengan lingkaran gelap di bawah mata. Aku mengenakan kaos oblong putih yang agak kebesaran, dipadukan dengan celana panjang katun berwarna coklat muda yang nyaman. Di pergelangan tangan, aku menyadari gelang karet sederhana yang kupakai sejak kecil, seperti pengingat bahwa aku masih anak, bukan pion dalam permainan gelap ini. Aku berusaha tersenyum, tapi yang keluar hanya senyum kecut. Ayo, jangan lebay, Ana. Ini bukan sinetron, tapi jangan lupa, drama juga butuh bumbu, kataku dalam hati sambil mengibas-ngibaskan rambut seperti artis sinetron yang baru sadar kamera. Di dapur, Bu Ratna sudah bersiap dengan gayanya yang khas, mengenakan kimono batik berwarna merah marun, sedikit terbuka memperlihatkan ujung gaun tidur rendah putih yang ngejreng di bawahnya. Gelang berkilauan itu masih setia melingkar di pergelangannya, beradu gemerincing saat ia mengaduk kopi di cangkir keramik antik. Rambutnya yang abu-abu disanggul rapi tapi ada beberapa helai yang lepas, memberi kesan liar yang sulit dijelaskan, seperti ibu mertua sekaligus penyihir dalam dongeng. Aku mencoba bersikap biasa, tapi setiap tatapan Bu Ratna menusuk hatiku, seperti dia tahu ada sesuatu yang kupikirkan tapi tak bisa kuungkapkan. Aku duduk di meja makan, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Leni datang dengan langkah ringan, mengenakan blus biru muda dan rok hitam pendek yang membuatnya terlihat ceria dan penuh energi, kontras dengan suasana tegang di rumah ini. Ana, kamu kenapa sih? Kok wajahmu kayak abis nonton film horor sendirian? Leni tertawa kecil sambil meletakkan tasnya di kursi. Aku membalas dengan senyum tipis, mencoba menyembunyikan fakta bahwa aku baru saja berkomunikasi dengan sosok misterius lewat telepon. Aku cuma kurang tidur, maklum, ibu mertua kan kadang bikin jantung deg-degan, jawabku dengan nada bercanda, berharap bisa mencairkan suasana. Leni mengangkat alis dan tertawa kecil. Ya ampun, kamu ini ya. Kadang aku pikir kamu lebih kuat dari aku, tapi kok sekarang jadi kayak orang takut bayangan. Aku mengangkat bahu. Mungkin aku cuma butuh secangkir kopi dan sedikit keberanian. Kami berdua tertawa, tapi aku tahu itu cuma topeng. Di balik tawa itu, hatiku berdegup kencang, penuh pertanyaan dan ketakutan. Sepanjang hari, aku mencoba mengumpulkan petunjuk kecil. Aku diam-diam mengintip ke dalam lemari dapur, mencari sesuatu yang aneh. Aku menemukan beberapa catatan kecil yang tersembunyi di balik buku resep lama. Tulisan tangan Bu Ratna dengan tinta biru, angka-angka acak, kode rahasia, dan nama-nama yang tak kukenal. Aku menyimpannya di dalam tas kecil yang kujaga erat. Saat aku dan Leni berjalan pulang dari pasar, aku mencoba bertanya, "Len, kamu pernah lihat ada yang aneh di rumah Bu Ratna?" Aku merasa dia nggak seperti biasanya. Leni menggeleng cepat. "Ah, kamu terlalu banyak nonton drama, Ana. Ibu mertua itu memang suka aneh-aneh, tapi bukan yang kayak mata-mata atau agen rahasia." Aku tertawa kecil, tapi dalam hati aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar ibu mertua cerewet. Malamnya,
aku kembali terjaga oleh suara-suara aneh. Kali ini, bukan dari dapur, tapi dari loteng rumah yang lama tak digunakan. Suara langkah kaki tipis dan bisikan-bisikan samar memenuhi udara. Aku berdiri di tengah kamar, mengenakan piyama katun berwarna pastel, rambut diikat longgar, dan gelang hitam karet yang selalu kupegang erat seperti jangkar keselamatan. Dengan napas tertahan, aku melangkah ke tangga yang berderit. Setiap langkah membangkitkan rasa takut dan penasaran yang sulit dijelaskan. Saat sampai di pintu loteng, aku mendengar suara berbisik yang lebih jelas, "Ana, sekarang giliranmu." Aku terkejut dan mundur beberapa langkah. Jantungku berdegup kencang, hampir seperti mau melompat keluar. Tapi aku tahu, aku tak bisa terus lari dari kenyataan. Apa arti bisikan itu? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan siapa yang benar-benar mengawasi hidupku? Aku kembali ke kamar, menutup pintu dengan perlahan, dan menatap langit-langit yang gelap. Dalam hati aku berbisik, permainan ini belum berakhir, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Kali ini, pesan singkat muncul, "Hati-hati malam ini. Jangan percayai siapapun." Aku menatap layar dengan campuran takut dan penasaran. Siapa pengirimnya? Apa maksudnya? Dan apa yang akan terjadi malam ini? Tapi satu hal yang pasti, aku sudah masuk terlalu dalam untuk mundur sekarang. Malam itu, udara di rumah Bu Ratna terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut gelap. Aku berdiri di depan cermin kamar, mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah marun yang jatuh lembut di tubuhku. Tali tipisnya menyentuh bahuku, memperlihatkan lekuk leher dan bahuku yang halus, sementara rambut hitamku terurai panjang, berkilau di bawah cahaya lampu temaram. Sepasang anting kecil berbentuk bunga melingkar di telingaku, menambah sentuhan feminin yang lembut tapi penuh misteri. Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku terus berputar, pesan singkat itu, bisikan dari loteng, dan bayangan sosok wanita misterius yang kukenal sebagai Sari. Semua terasa seperti benang kusut yang sulit kuurai. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Jantungku melonjak, aku menahan napas dan melangkah perlahan ke pintu. Ketika kubuka, ternyata Leni berdiri di sana, wajahnya serius dan matanya bersinar cemas. "Ana, aku nggak bisa tidur. Ada yang aneh malam ini," katanya pelan, suaranya hampir berbisik agar tak terdengar oleh siapapun. Aku mengangguk. Aku juga. Aku dapat pesan aneh, dan tadi aku dengar suara dari loteng. Leni menarik napas dalam-dalam. Aku tahu ini gila, tapi aku rasa kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku nggak mau kamu menghadapi ini sendirian. Aku tersenyum kecil, merasa lega ada dia di sisiku. "Terima kasih, Len. Aku juga nggak mau sendirian." Kami berdua menyelinap keluar kamar, mengenakan pakaian nyaman. Aku memilih kaos hitam dan celana training, sementara Leni mengenakan sweater abu-abu yang oversized dan celana jeans. Kami bergerak pelan, menghindari bunyi-bunyian di lantai kayu yang tua. Saat kami mendekati tangga menuju loteng, suara bisikan samar kembali terdengar, membuat bulu kuduku berdiri. Leni menggenggam tanganku erat. "Ayo, kita cari tahu." Di pintu loteng, aku meraih gagang pintu dan perlahan membukanya. Ruangan itu gelap dan berdebu, hanya diterangi oleh sinar bulan yang menyelinap melalui jendela kecil. Di sudut ruangan, aku melihat tumpukan kotak kayu tua dan beberapa perabot yang sudah lama terlupakan. Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar dari balik tumpukan kotak. "Ana." Aku menahan napas dan melangkah lebih dekat. Dari balik bayangan muncul sosok wanita berambut panjang,
mengenakan baju putih lusuh dan wajahnya pucat. Matanya menatapku dengan intens, tapi ada kesedihan yang mendalam. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum tipis. "Aku Sari. Aku yang meneleponmu. Aku datang untuk membantumu." Aku terkejut. "Kenapa kau di sini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Ratna?" Sari menghela napas. Bu Ratna bukan hanya ibu mertua biasa. Dia bagian dari sebuah kelompok rahasia yang mengendalikan hidup banyak orang. Mereka menggunakan kekuatan dan pengaruh untuk memanipulasi segalanya. Aku menatapnya dengan mata membelalak. "Tapi kenapa aku? Kenapa aku jadi target?" Sari melangkah lebih dekat. "Karena kamu punya sesuatu yang mereka inginkan. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari bawah. Kami berdua menoleh, dan aku merasakan jantungku hampir berhenti. "Kita harus cepat," bisik Sari. "Mereka tahu kamu di sini." Kami berlari keluar dari loteng, menuruni tangga dengan cepat. Di ruang tamu, lampu tiba-tiba menyala terang, memperlihatkan sosok Bu Ratna berdiri dengan wajah dingin dan senyum penuh kemenangan. "Kalian pikir bisa bersembunyi dariku?" katanya dengan suara tajam. Aku menggenggam tangan Leni dan Sari erat-erat, merasakan ketegangan yang membakar. Malam itu, aku tahu bahwa permainan ini tidak akan berakhir begitu saja. Dan aku harus bersiap menghadapi babak yang lebih gelap dan berbahaya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan kasar, dan angin dingin menerobos masuk membawa suara langkah kaki yang tak dikenal. Siapa yang datang di tengah malam penuh rahasia ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tak bisa menunggu untuk mengetahuinya. Suara pintu depan yang terbuka tiba-tiba membuat bulu kuduku meremang. Angin malam menyusup masuk, membawa aroma hujan dan tanah basah dari luar. Di ambang pintu berdiri sosok pria tinggi berbadan kekar, mengenakan jaket kulit hitam yang basah oleh rintik hujan. Wajahnya tertutup topi hitam dan kerah jaket yang dinaikkan, membuatnya tampak seperti tokoh misterius dalam film detektif. Bu Ratna memandang pria itu dengan senyum dingin dan penuh arti. "Kamu datang tepat waktu," ucapnya dengan suara serak, seolah sudah menunggu kedatangan tamu yang tak diundang ini. Aku berdiri di samping Leni dan Sari, merasakan adrenalin naik drastis. Siapa pria itu? Apakah dia sekutu Bu Ratna atau justru ancaman baru? Pria itu melangkah masuk dengan tenang, melepaskan topi dan mengibas-ngibaskan rambut hitamnya yang basah. Matanya tajam, seperti elang yang mengamati mangsanya. "Aku dengar ada yang bermain-main di rumah ini tanpa izin," katanya dengan nada dingin. Sari melangkah maju, tanpa rasa takut, "Kami hanya mencari kebenaran." Pria itu menatap Sari lama, lalu beralih ke arahku. "Kamu, Ana. Aku sudah lama mengawasi. Jangan percaya pada siapapun di sini." Aku menelan ludah, merasa seperti terperangkap di tengah badai. "Apa maksudmu?" Pria itu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari jaketnya dan melemparkannya ke meja. "Ini adalah bukti. Bukti tentang permainan kotor yang sedang berlangsung. Tapi kamu harus hati-hati. Musuhmu lebih dekat dari yang kamu kira." Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada foto-foto, catatan, dan beberapa dokumen yang tampak rahasia. Ada foto aku, Budi, Leni, dan Bu Ratna dalam berbagai situasi, beberapa di antaranya diambil secara diam-diam. Leni berbisik, "Ini gila. Mereka tahu segalanya." Pria itu mengangguk. "Mereka mengendalikan hidup kalian. Dan sekarang kamu sudah masuk terlalu dalam.
Bu Ratna tersenyum sinis. Kamu pikir kamu bisa melawan kami? Permainan ini sudah kutangani bertahun-tahun. Aku menatap Bu Ratna dan pria itu bergantian, merasakan ketegangan yang memuncak. Kalau begitu, aku tidak akan diam saja. Sari menggenggam tanganku erat. Kita harus bersatu. Hanya dengan bersama kita bisa melawan mereka. Tiba-tiba lampu mati, meninggalkan kami dalam kegelapan total. Suara langkah kaki cepat terdengar, diikuti dengan suara pintu yang terkunci rapat. Aku merasakan napas berat dan tangan dingin menyentuh bahuku. Sekarang, permainan sebenarnya dimulai, suara pria itu berbisik di telingaku. Gelap dan dingin menyelimuti ruangan. Aku tahu, malam ini aku harus berani menghadapi kengerian yang selama ini tersembunyi. Apakah aku sanggup menghadapi takdir yang sudah menantiku? Atau aku akan terseret ke dalam pusaran rahasia yang tak berujung? Satu hal yang pasti, aku tak bisa mundur lagi. Permainan ini baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Dalam pekatnya kegelapan, aku merasakan detak jantungku berdentum keras, seolah ingin meloloskan diri dari dadaku. Tangan Sari menggenggam erat, memberi sedikit kehangatan di tengah ketakutan yang membeku. Suara napas kami dan desiran angin malam yang menyusup lewat jendela yang terbuka sedikit adalah satu-satunya yang terdengar. Tenang, Ana. Kita harus tetap fokus, bisik Sari, suaranya lembut tapi penuh tekad. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir bayangan gelap yang menari-nari di kepala. Perlahan aku meraba-raba di sekitar meja, mencari sesuatu yang bisa jadi alat penerang. Tanganku menyentuh korek api yang tergeletak di tepi meja kayu tua. Dengan sedikit keberanian, aku menggesekkan korek itu, dan api kecil pun menyala, menerangi sebagian ruangan dengan cahaya temaram berwarna oranye. Dalam cahaya redup itu, aku melihat pria berjaket kulit berdiri di sudut ruangan, wajahnya terlihat tegang tapi matanya bersinar penuh kewaspadaan. Bu Ratna duduk di kursi, tetap mengenakan jubah mandinya yang berwarna merah marun, dengan senyum dingin yang sama sekali tak hilang dari bibirnya. Ini kesempatan kita, kata Sari. Kita harus keluar dari sini dan cari bantuan. Aku mengangguk, tapi langkah kami terhenti oleh suara langkah kaki yang berat dari luar pintu. Pintu itu terbanting terbuka, dan masuklah Budi, suamiku, dengan wajah cemas dan mata penuh pertanyaan. Ana, apa yang terjadi? Kenapa lampu mati? Tanyanya, suaranya terbata-bata. Aku menatapnya dengan penuh keraguan. Sejauh ini, aku tak pernah membicarakan apapun tentang kegelapan rahasia yang menyelimuti rumah mertua kami. Tapi sekarang, aku tahu aku harus jujur, walaupun itu berarti membuka luka yang mungkin belum siap dia terima. Budi, ada sesuatu yang salah. Ada rahasia yang selama ini disembunyikan, jawabku pelan. Budi mengernyit, aku ingin membantu. Apa yang harus kita lakukan? Sari melangkah maju, kita harus bekerja sama. Mereka yang mengawasi kita tidak hanya Bu Ratna. Ada jaringan yang lebih besar dan berbahaya. Aku merasa lega melihat dukungan dari Budi dan Leni yang kini ikut bergabung. Kami bertiga berdiri di tengah ruangan, cahaya korek api yang mulai padam menari-nari di wajah kami. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan, melintas di jalanan kota Malang yang basah hujan. Semua terdiam, mendengarkan dengan seksama. Ini kesempatan kita, bisikku, kita harus keluar sekarang sebelum mereka menutup semua jalan. Dengan berpegangan tangan, kami melangkah keluar dari rumah yang kini terasa seperti perangkap mematikan. Hujan yang turun deras menyambut kami, membasahi rambut dan pakaian, tapi aku merasa hidup, penuh harapan untuk pertama kalinya. Namun, di balik hujan dan kegelapan, aku tahu satu hal pasti, permainan ini belum berakhir. Bahkan,
Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Dan aku harus siap, karena rahasia yang kutemukan malam ini akan mengubah segalaku selamanya. Tapi satu pertanyaan terus menghantuiku. Siapa sebenarnya Sari? Dan mengapa dia begitu yakin bahwa aku adalah kunci dari semua ini? Hujan deras membasahi kami saat kami berlari meninggalkan rumah Bu Ratna. Suara gemericik air yang menghantam atap dan jalanan basah seolah menjadi irama yang mengiringi langkah kami yang tergesa-gesa. Aku mengenakan jaket tipis berwarna krem yang basah kuyup, rambut hitam panjangku menempel di wajah dan leher, membuatku merasa lebih rentan namun juga hidup dalam setiap tetes hujan yang membasahi kulit. Budi menggenggam tanganku erat, seolah tak ingin melepaskan, sementara Leni membawa tas kecil yang berisi beberapa dokumen penting yang kami berhasil kumpulkan. Sari berjalan di depan, menuntun kami melalui ganggang sempit kota Malang yang remang-remang diterangi lampu jalan. Kita harus segera ke tempat aman, ujar Sari, nadanya tegas tapi penuh kewaspadaan. Mereka pasti akan mencari kita. Aku mengangguk, napasku masih berat karena berlari dan ketegangan yang menumpuk. Pikiran tentang Bu Ratna dan jaringan gelap yang mengawasi hidup kami membuat bulu kuduku berdiri. Kami sampai di sebuah warung kopi kecil yang tersembunyi di antara rumah-rumah warga. Di dalamnya hangat, beraroma kopi tubruk dan kue pisang yang baru keluar dari penggorengan. Kami duduk di pojok ruangan, mencoba menyembunyikan diri dari mata-mata yang mungkin mengintai. Sari mulai membuka amplop berisi dokumen yang kami dapatkan. Lihat ini, katanya sambil mengeluarkan beberapa foto dan catatan. Ini bukan hanya tentang Bu Ratna. Ada orang-orang penting di balik semua ini, pejabat, pengusaha, bahkan aparat keamanan. Aku menatap foto-foto itu dengan campuran takut dan heran. Ada gambar-gambar pertemuan rahasia, tumpukan uang, dan simbol-simbol aneh yang tak bisa kutafsirkan. Leni mengerutkan dahi. Jadi selama ini, kami hidup di tengah konspirasi yang besar. Sari mengangguk. Betul. Dan kamu, Ana, adalah target utama karena sesuatu yang kamu miliki atau tahu. Aku merasa tubuhku gemetar. Tapi aku tidak tahu apa-apa. Aku cuma wanita biasa. Kadang wanita biasa yang bisa mengubah segalanya, jawab Sari dengan senyum tipis. Jangan meremehkan dirimu. Tiba-tiba, pintu warung terbuka dan masuklah seorang pria paruh baya dengan jas lusuh dan wajah penuh bekas luka. Matanya tajam mengamati kami satu persatu. Aku merasakan ketegangan meningkat. Pria itu berjalan pelan menuju meja kami dan duduk tanpa izin. Aku dengar kalian sedang mencari kebenaran, katanya dengan suara berat. Aku menatapnya curiga. Siapa kamu? Pria itu tersenyum sinis. Namaku Pak Jaya. Aku pernah jadi bagian dari jaringan itu, tapi sekarang aku ingin membantu kalian. Sari memandangnya waspada. Kenapa kami harus percaya padamu? Pak Jaya mengambil sebuah ponsel dari saku dan menunjukkan rekaman video. Ini bukti nyata. Aku punya banyak hal yang bisa aku bagikan, tapi kita harus hati-hati. Mereka tidak main-main. Aku menatap video itu, melihat gambar-gambar yang mengerikan, orang-orang yang berkonspirasi dan melakukan hal-hal gelap tanpa ampun. Malam itu, kami bertiga bersama Pak Jaya menyusun rencana. Kami tahu bahwa bahaya semakin dekat, dan waktu kami semakin sempit. Tapi aku merasa ada sesuatu yang aneh tentang Pak Jaya. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya. Apakah dia benar-benar sekutu? Atau justru bagian dari permainan yang lebih besar? Aku harus waspada, karena dalam dunia ini, kepercayaan bisa menjadi senjata mematikan. Hujan mulai reda saat kami meninggalkan warung kopi itu. Udara malam yang basah terasa segar, tapi hati kami tetap berat oleh rahasia yang baru saja terungkap. Aku mengenakan jaket hitam yang sudah agak lusuh,
Rambutku masih basah dan menempel di leher. Lenny berjalan di sampingku, wajahnya serius. Budi mengikuti dari belakang, matanya terus mengawasi sekitar dengan waspada. Pak Jaya berjalan di depan kami, sesekali menoleh untuk memastikan kami mengikuti. Kita harus segera ke tempat aman yang lain, katanya. Tempat ini sudah tidak lagi aman untuk kita. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikiranku yang penuh dengan kekhawatiran. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari aku? Tanyaku pelan. Pak Jaya berhenti dan menatapku. Itu yang harus kamu cari tahu, Ana. Tapi aku yakin ini berkaitan dengan sesuatu yang kamu miliki, sesuatu yang bisa mengganggu keseimbangan kekuasaan mereka. Di tengah perjalanan, suara motor menderu di belakang kami. Aku segera menoleh dan melihat dua pria mengenakan helm hitam mengikuti dengan kecepatan yang cukup dekat. Jantungku langsung berdegup kencang. Lihat, kita sudah mulai diikuti, bisik Lenny dengan panik. Pak Jaya segera berlari ke gang sempit di sebelah kanan, mengajak kami masuk ke sana. Jalanan itu gelap dan basah licin, tapi kami terus berlari tanpa henti. Suara motor semakin menjauh, tapi ketegangan masih menggantung di udara. Setelah beberapa menit, kami sampai di sebuah rumah kayu kecil yang terletak di ujung gang. Pintu dibuka oleh seorang wanita paruh baya dengan mata tajam dan ekspresi waspada. "Selamat datang, Ana. Aku sudah menunggu," katanya sambil masuk ke dalam rumah. Ruangan itu sederhana tapi terasa hangat, dengan lampu temaram dan aroma teh jahe yang menyegarkan. Kami duduk mengelilingi meja kayu kecil, dan wanita itu mulai bercerita. "Aku Eni. Aku sudah lama melawan kelompok itu dari balik layar. Aku punya informasi yang mungkin bisa membantu kalian," katanya. Aku merasa sedikit lega, tapi juga waspada. Semakin dalam aku masuk ke dunia ini, semakin sulit membedakan siapa teman dan siapa musuh. Eni mengeluarkan peta kota Malang yang sudah lusuh dan menandai beberapa titik penting. Ini adalah tempat-tempat yang mereka gunakan untuk pertemuan rahasia dan kegiatan ilegal, jelasnya. Aku melihat tanda-tanda itu dan merasakan beban yang makin berat. Jadi, untuk melawan mereka, kami harus masuk ke sarang mereka. Eni mengangguk. Benar. Tapi itu bukan tugas yang mudah. Mereka punya pengawal dan teknologi pengawasan canggih. Aku menatap wajah Budi dan Lenny yang penuh tekad. Kami semua sadar bahwa risiko ini sangat besar, tapi kami tak punya pilihan lain. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Kami semua terkejut. "Siapa itu?" tanya Pak Jaya dengan suara tegang. Eni berjalan pelan ke pintu dan membukanya sedikit. Di ambang pintu berdiri seorang pria muda dengan wajah serius dan raut cemas. "Aku datang membawa pesan," katanya. "Mereka tahu kalian di sini. Waktu kalian tidak banyak." Suasana menjadi tegang. Aku tahu malam ini bukan hanya soal mencari jawaban, tapi juga soal bertahan hidup. Dan aku harus siap menghadapi setiap bahaya yang mengintai di balik bayang-bayang. Pertanyaan yang terus menghantui. Siapa sebenarnya pria muda itu? Apakah dia akan membawa bantuan atau justru petaka? Dan bagaimana aku bisa melindungi orang-orang yang aku cintai dari kegelapan yang semakin mendekat? Pintu terbuka lebih lebar, dan pria muda itu melangkah masuk dengan langkah cepat. Ia mengenakan jaket olahraga berwarna gelap dan membawa sebuah amplop coklat yang tampak tebal. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyiratkan tekad yang kuat. "Aku Ardi," katanya singkat. "Aku tidak punya banyak waktu, jadi aku akan langsung ke inti masalah." Semua mata tertuju padanya, termasuk aku yang mencoba menahan napas agar tetap tenang.
Aku bagian dari kelompok yang selama ini mengawasi kalian, Ardi melanjutkan. Tapi aku ingin keluar dan membantu kalian mengungkap kebenaran. Aku terkejut, tapi juga merasa lega ada orang dari dalam yang mau membantu kami. Ardi membuka amplop dan mengeluarkan sejumlah dokumen serta flash disk. Ini bukti-bukti yang aku kumpulkan selama ini. Ada rekaman percakapan rahasia, data keuangan, dan nama-nama penting yang terlibat. Sari mengambil flash disk itu dengan hati-hati. Ini bisa jadi senjata utama kita. Namun, suasana menjadi tegang saat terdengar suara langkah kaki berat dari luar rumah. Kami semua menoleh ke arah pintu, dan aku bisa melihat bayangan beberapa orang bersenjata yang mulai berkumpul. Kelihatannya mereka sudah menemukan tempat ini, ucap Pak Jaya dengan suara rendah. Kami segera bersiap-siap. Leni memeriksa pintu dan jendela, mencari jalan keluar darurat. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat, dan semua ketakutan yang selama ini aku sembunyikan mulai muncul kembali. Ardi, apa kita punya waktu untuk kabur? Tanyaku. Ardi menggeleng. Tidak. Mereka akan masuk dalam hitungan menit. Sari menatap kami semua, kita harus bertahan dan melindungi bukti ini. Ini adalah satu-satunya cara agar kebenaran terungkap. Lampu mulai berkedip-kedip, dan suara pintu depan mulai didobrak dengan keras. Suasana berubah menjadi kacau. Kami saling bergandengan tangan, berusaha menjaga ketenangan di tengah badai yang datang. Aku merasakan tangan Budi menggenggam erat tanganku, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Dalam hati aku berbisik, ini bukan hanya tentang aku lagi. Ini tentang kita semua. Ketika pintu akhirnya terbuka dan gelombang pria bersenjata masuk, aku tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik dari segalanya. Pertarungan ini bukan hanya soal hidup dan mati, tapi juga tentang siapa yang akan mengendalikan nasib kami. Dan aku harus berjuang sekuat tenaga, karena di balik kegelapan, ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Tapi waktu terus berjalan, dan aku bertanya pada diri sendiri. Siapa yang akan bertahan? Dan apa harga dari kebenaran yang kami kejar? Pintu depan dilempar terbuka dengan keras, memuntahkan gelombang pria bersenjata yang masuk seperti badai mengamuk. Aku berdiri di tengah ruangan yang kini bising oleh langkah kaki, desingan peluru, dan teriakan panik. Gaun tidur sutra merah marun yang tadi ku kenakan kini basah oleh keringat dan debu, menempel erat di tubuhku yang bergetar antara takut dan tekad. Budi melangkah maju, melindungiku dengan tubuhnya yang tegap. Leni menggenggam tanganku sekuat tenaga, matanya penuh ketakutan tapi juga keberanian. Sari dan Ardi berdiri di sisi lain, siap menghadapi apapun yang datang. Jangan bergerak, teriak salah satu pria bersenjata, menodongkan pistol ke arah kami. Tapi sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara sirene polisi yang keras menggema dari luar, mengacaukan rencana mereka. Kekacauan semakin menjadi. Beberapa pria bersenjata berlari mencari jalan keluar, sementara yang lain berusaha bertahan. Aku merasakan tangan Budi menggenggamku erat, seolah menguatkan bahwa aku tidak sendiri. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku melihat Bu Ratna berdiri di sudut ruangan, wajahnya berubah menjadi dingin dan penuh amarah. Ini belum selesai, teriaknya. Suaranya bergema seperti petir yang menggelegar. Tiba-tiba, lampu padam total, meninggalkan kami dalam kegelapan mutlak. Hanya suara napas berat dan detak jantung yang terdengar. Aku meraba tangan Budi, merasakan kehangatan dan kekuatan yang sangat kubutuhkan. Ketika lampu kembali menyala, para pria bersenjata sudah pergi, meninggalkan jejak kekacauan dan ketakutan. Polisi memasuki ruangan, mengambil alih situasi dengan sigap. Aku berdiri di tengah ruangan, tubuhku gemetar tapi hatiku penuh dengan kemenangan kecil. Sari dan Ardi menyerahkan bukti-bukti yang berhasil kami kumpulkan kepada polisi.
Budi memandangku dengan mata penuh kasih dan kebanggaan. Kamu kuat, Ana. Kita berhasil. Aku tersenyum lelah, tapi bahagia. Ini baru permulaan, Budi. Kita masih harus menghadapi banyak hal. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Permainan belum selesai. Aku akan kembali. Aku menatap layar dengan perasaan campur aduk, takut, waspada, tapi juga siap. Karena aku tahu, meskipun bab ini telah berakhir, cerita sebenarnya baru saja dimulai. Dan aku, Anasari, siap menghadapi apapun yang datang berikutnya. Permainan gelap ini masih jauh dari selesai. Dan aku tidak akan pernah mundur.